akan memberikan contoh kalau misalkan cemilan yang diberikan sebelum makanan sehat itu, makanan utama itu kurang sehat, kurang baik ya. Jadi nanti kita akan main game untuk mau tahu semuanya cara-caranya itu kayak gimana dan reaksi dari si cemilan itu kayak gimana. Ya sekarang kita nyadar dulu boleh? Boleh. Ayo ngobrol. Sama. Ayo bangun semangat. Dapat apa nih? Ayo. Kita mulai. 1, 2, 3. Ikut, Rumpi sehat. Ibu hamil, ya Atika. Asi eksklusif, itu wajib. Makanan sana harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah, ya benerin. Oke, Momo, di sini saya mau nanya. Moms, nanya nih. Iya, boleh menjawab. Iya, jangan berantem dong. Jadi ibu-ibu semua dan bapak-bapak ada nggak nih yang anaknya suka nangis? Ada. Oh enggak ya. Oke, jadi kalau misalkan anaknya nangis, perasaannya gimana nih? Kesel. Kenapa bete? Berisik. Oh gitu ya, Khawatir. Kalau misalkan rewel nih, nangis terus, biasanya dikasih apa? Asik. Kalau misalkan nggak asik gimana tuh? Ditendang. Bisa dipakai. Gimana, ayo? Kasih Cemilan. Dikasih makan. Makan apa aja? Permen. Oke. Pisang. Oke. Jadi intinya tuh cemilan-cemilan ya. Oke, nah sekarang kita kasih tahu nih ke ibu-ibu kalau misalkan anak rewel dikasih cemilan tuh itu gimana sih gitu. Jadi kita di sini tuh butuh Dua target yang dimana target yang pertama di sini sebagai ibu yang rewel sama ibu yang maksudnya ibu yang dewasa sama ibu yang dia walaupun panik tapi dia bisa menanganinya itu. Saya banget. Siap. Oke, jadi gini permainannya ya teman-teman. Jadi di sini ada bagaimana ya, ini Ibu Sri namanya. Ibu Sri ini yang anaknya itu rewel tapi dia tetap tenang. Kalau ini Ibu Rumpi, dia rewel tapi panik gitu. Khawatir dia sampai ini gitu. Ya. Terus jadi di sini kita ada permainan nih. Jadi di sini itu adalah ini sebagai perut anaknya. Nah kemudian dan hasilnya ini sebagai makanan berat. Ya cemilan Sri. Ini cemilan. Ini cemilannya. Nah kemudian yang bola pingpongnya ini dia sebagai makanan beratnya atau makanan permennya dia. Gitu. Nah kemudian Sekarang Ibu Sri dan Ibu Rumpi boleh pegang Ibu. Rumpi ya. Oke, jadi di sini ada sebuah kasus yang dimana nah, ini Oh iya. oh iya kelihatan. Nah, bisa gini.
jadi ada sebuah kasus dan di mana kamu harus menangani nih bayi kamu. Bayi ibu. Bayi ibu. Anak ibu yang tadi rewel-rewel itu. Coba kalau misalkan Ibu Sri, gimana cara menangani anaknya yang rewel? Jadi Apakah ini dikasih cemilan dulu atau langsung makanan berat dulu gitu? kasih cemilan dulu. Ya udah, Oke, coba kita mulai ya. dituang. Apa? Dituang. Ya jadi Ibu Sri ini cemilannya. Iya, cemilannya. Tapi ini tidak melengkapi di sini. secukupnya deh. Ya habisin aja semua. Terserah ibu aja. Ya. Iya kan? Enggak semua soalnya. Iya semua ada kan. Semua. Nah, Nah, ini kan makanan cemilan ya. ini makanan cemilan, ini perutnya yang sudah terisi makanan cemilan. Nah ibunya ini panik nih. Nah terus habis itu. Tadi katanya saya panik. Oh nggak panik ya? Tadi katanya ini nggak panik. Panik Masih magang ya kan? Ini sama ini. Ya udah ditukar aja. Iya. Ini panik ini. Nah, ibu yang paling ini kan dia kasih saya Langsung ya. kasih cemilan, habis itu baru makanan berat ya. Nah, Coba coba. ibu masukin 15 pipong. Coba masukin. Ini sebagai makanan beratnya. Ya. Oke. Nah, oke. Kan harusnya sisa tahu. Iya, kurang. Ini dari sini. Oke, mandiri ya. Terima kasih. Iya. Oke, nah, sekarang lanjut dulu ke yang Ibu Sri ya. Ibu Sri coba gimana? Nah, cara namanya? Nah, Apakah dikasih cemilan dulu atau makanan? Makan. ya makanan berat dulu sambil anaknya nangis nih. Sambil menyiapkan. Ya sambil menyiapkan betul. Jadi nanti Udah ada. nah habis itu ngapain aja yuk? Apa? Abis makanan Berat. ibunya kasih cemilan kan? Enggak. Habis ini. Ya masukin cemilannya. Sekarang ibu masukin Kemana? Ya kasih. cemilannya dong. Nah, masuk semuanya nih. Pulang-pulang. Udah dicepokin dong. Kasih ya. Kasih buat anak yang cepet. Tapi kan anaknya udah kenyang. Iya, kan kita mau jadi makanan berat ini jatuhnya kalau boleh ini dianggap suapan ya. Jadi ini cuma dapat 3 suapan doang. Nah, kalau misalkan ini tuh hampir 5 suap sama plus Saya nggak pernah ngasih cemilan kan? Ayo maksa. Saya dong. jadi kan bikin saya. Semuanya. Iya. Nanti kalian memberikan kesimpulan sendiri. Ya, kan biar tahu. Ya, coba Biar tahu. asumsikan Iya, asumsi dari gimana. Ayo. Oke. Nah, oke. Oke. Kalian sudah melihat kan Sudah. perbandingannya? Sudah. Nah, dari sini yang ini masih ada sisa 2 suapan lagi, makanan itu tidak habis. Dan yang ini makanan habis. Nah, coba kalian memberikan kesimpulan dari makanan. Nah, gimana yo? Ini anak saya. Bukan itu. Ini lambungnya. Ya. Ini perut nih sebagai perut. Jadi kesimpulan dari anak saya itu dia cemilannya habis tapi makanan beratnya nggak habis. Jadi gizinya tidak terpenuhi. Iya, tuh. Yeay. Ini kan lambung anak. Terus makannya habis makanan intinya, yang makanan nasinya. Ya. Nah, terus habis itu ini cemilannya tetap jadi tetap seimbang gizinya gitu. Nah, tapi setelah itu anaknya tuh nangis lagi atau enggak? Setelah memberikan makanan yang habis ini. Enggak. Kalau yang ibu ini nangis enggak? Nangis karena Nangis. hasil lapar. Betul. Kalau Sudah salah,
sedikit doang nih masuknya, lebih banyak cemilannya, jadinya berpengaruh ke perutnya anak. Juga kalau misalkan ibunya belum pada masak, ya masak dulu. Nanya itu, Apa tuh? kalau misalnya tetap rewel, masa di makanan udah siap, tapi dia maunya cemilan. tetap Ya harus makan makanan. Oh di boleh gitu jadinya harus tetap memberikan cemilan setelah makanan utama ya. Kakak mau nanya kalau misalnya cemilan bukan cemilan yang beli jajanan di warung-warung gitu, tapi cemilan yang kayak dibikin sama orang tuanya gitu, itu boleh nggak Kak? Kalau cemilan kayak gitu boleh, cuman tetap harus setelah makanan ini karena kan dia kan lebih ada karbohidrat, terus proteinnya jadi lima sempurna lah ini katanya tuh. Kakak mau nanya Kak, Apalagi kalau tuh? misalkan lagi berpergian gitu kan pasti kan kita mau kasih makanannya kan repot tuh gimana tuh caranya. Nah. Kita kan mau nggak mau harus kasih cemilan dulu kan. Bikinnya yang gampang, makanannya Bubur tahu nggak bubur ayam? Boleh kan ya Bu ya? Silakan. Oh iya. Ini bayi atau balita atau anak? Baduta. Ini tergantung anaknya dan kalau misalkan bayi mungkin masih bisa yang masih tim atau apa itu kan masih praktis ya kalau dibuat. Kalau misalkan bayi diasihin. Ya. Kalau balita, Kalau balita? Kalau balita mungkin ibu-ibunya harus rajin nih, harus masak dulu dari rumah atau kayak beli di restoran kan ada ya pasti lewat ya. Kayak KFC sayur. Nah itu sebelum datang ke restoran itu dia udah rewel gitu. Iya. Iya Terus sih. malah diusir gimana? Kita harus tenangi dulu, jangan kasih makanan dulu. Kita harus distract mungkin dengan cara ngajak dia bermain di dalam mobil kalau misalkan dalam keadaan berjalan di dalam kendaraan gitu. Jangan dikasih makanan dulu kalau misalkan jaraknya masih di tol nih, belum ketemu rest area. Kak, kalau sama neneknya udah dikasih duluan, pokoknya kalau ibu-ibu tinggal sama mertuanya ya, itu mertuanya juga harus diedukasi kan, harus tahu juga nih biar kalau misalkan ditinggal ke mertuanya itu mertuanya udah tahu gitu cara-cara. Tapi kalau misalkan mertuanya, ih nggak apa-apa kok zaman dulu nggak apa-apa. Iya, ini anak saya masih hidup sampai sekarang. usir aja. Oke, ada yang mau bertanya lagi ibu? Atau bapak-bapak cukup? Bapak-bapak gimana bapak-bapak? Apa bapak-bapak menangani anaknya jalan-jalan naik motor? Biasanya gitu kan? Iya. Ya udah. Udah cukup. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sekali lagi. Bangun, banget tuh. Ayo moms. Nanti mau dipanggilnya apa nih, moms atau bunda? Umi. Soalnya sih kok Ali nonton suka ya. Ayo semangat. 1, 2, 3. Ikut Rupi sehat, ibu hamil ya Atika ASI eksklusif itu wajib makanan anak harus seimbang cemilan harus sehat kalau salah ya benerin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Salam. Maaf yang keberantakin. Si oe-oe. maksudnya nih adalah ini maksudnya. Si moyo. Hai, gimana? Ini modulnya boleh dikerjain bareng-bareng atau satu-satu aja? Modul yang ini sama dengan modul yang tadi nggak? Boleh dikerjain bareng-bareng? Beda. Jadi jangan dimainin bareng-bareng, jangan kebanyakan gamenya gitu maksudnya. Oke, terus apa lagi? Ada komentar?
Oh, tadi kurang perkenalan. Oke, lupa. Apa lagi? Apa lagi? Gamenya kurang briefing. Ya betul, kayak gitu ya. Sempat diskusi di depan. Belum ada tahan. Belum ada belum ketemu ahanya. Oh, Wow. Ini harusnya di mana ahanya? Games ya. Gitu. Oke, jadi itu dibahas ya. Nah, terus habis game kalau banyak yang nanya. Kalau ketemu situasi kayak gitu gimana? Kalau kalian biasanya gimana? Jawab. Jawab. Langsung dijelasin. Cari tahu. Tapi kalau berkaitan sama yang games tadi dikaitin gitu sama gamesnya biar kayak ada. Oh, gitu. Oke, kalau saya dalam situasi seperti itu biasanya saya balikin lagi ke audiensnya. Karena mungkin kalau dalam kasus kayak gini kan kalian nggak punya bayi kan, nggak punya pengalaman. Kalau kita harus mengedukasi besok nih pas PBL, kita mau edukasinya ini. Kita kan belum nikah, kita belum punya pengalaman mengasuh anak maksudnya gitu kan, belum punya pengalaman memberikan makanan atau ASI misalnya gitu. Berarti jangan sampai ibu-ibu itu target audiens kita itu merasa bahwa nggak kompeten nih narasumbernya. Kalaupun kita tahu, belum tentu mereka yakin. Jadi gimana caranya balikin ke target audiens? Wah, ibu-ibu ada yang nanya nih, Bu Sri sama Bu Rumpi. Tadi tuh banyak gini, siapa yang punya pengalaman, boleh nggak cerita misalnya gitu. Paling enak gitu, suruh aja mereka teaching each other. Kalau enggak ketemu, galinya lebih dalam pertanyaan orang yang nanya itu. Jadi kalau saya justru lebih suka, saya ada orang nanya, saya balikin lagi ke dia. Nah, misalnya tadi tuh, Bu, apa kalau anaknya masih rewel, misalnya gitu. Tanya lagi, Ibu, apakah anaknya itu memang cenderung ya punya kecenderungan selalu atau lebih sering rewel? Terus tanya lagi, kira-kira rewelnya kenapa ya, Bu? Ya kan? Kira-kira jawabannya apa kalau kayak gitu? Apakah selalu karena makanan? Enggak. Oh, oke. Kenapa Bu rewelnya kalau bukan karena makanan? Pengen mainan, apalagi? Pengen nonton YouTube. Nonton YouTube, gadget, jalan-jalan. bosen ya, jadi pengen jalan-jalan, berantem sama kakaknya misalnya, atau apapun. Nah, berarti kan sebenarnya masalahnya bukan di makanan gitu. Jadi jangan selalu anak rewel langsung kasih makanan. Terus tadi ada lagi pertanyaan, Bu, saya bikin sendiri loh jajanannya gitu. Nah, tadi kita balikin lagi menurut Ibu, Ibu bikinnya apa tuh? Tanya dulu, diapain cara masaknya? Bahan mentahnya apa? Gitu kan? Orang pasti, oh bahan mentahnya ini, oke, yakin, aman, sehat. Gula, garam, berapa banyak? Kan kalau bahan mentah biasanya gitu. Karena kalau cemilan biasanya kalau nggak manis asin kan, gurih. Gitu. Kalau enggak gula berarti garam yang kita tanya. Oke, hati-hati ya Bu, jangan berlebihan. Terus cara masak diapain? Digoreng paling gampang. Kenapa digoreng? Karena biasanya berasa jadi lebih gurih, lebih enak dan praktis. Ya kan? Kalau digoreng rasanya enak, terus kitanya juga cepet nyiapinnya kan. Nah, kalau digoreng berarti kandungan apanya nambah? Ya, berarti bukan berarti makanan yang kita siapkan tetap dia lebih aman, tapi tetap harus, kan tadi kita sepakat makanan anak harus seimbang. Jadi yel itu pesan sebenarnya kan. Kita balikin lagi. Oh, makanan aku harus seimbang. Seimbang itu artinya apa? Kenapa kenapa bolanya diminta 5? Bola pingpongnya itu berapa tadi? 5, 4. Di dalamnya disiapkannya 5 gitu. Itu sebenarnya menggambarkan apa? Suapannya. Oke, setiap suapan. Tapi bisa nggak kita bilang bahwa ini sebenarnya yang dibilang seimbang itu yang dimaksud itu porsinya aja atau kandungannya?
seimbang. Seimbang bukan kalau dulu kan 4 sehat yang sempurna, ya kan? Sekarang kan udah enggak tuh. Gizi seimbang. Seimbang maksudnya apa? Mengandung jenis dengan jenis makanan tertentu dan jumlahnya harus sesuai. Apa aja ya? Misalnya tadi ada makanan pokoknya, ada protein hewani, ada protein nabatinya, ada sayur, ada buah. 5. Gitu misalnya ya, kalau kita mau mempermudah biar dia ingat. Oh, oke, makanan seimbang tuh harus mengandung ini nih. Kalau misalnya salah satu nggak ada nggak apa-apa. Misalnya protein adanya hewani aja, ya udah nggak pakai protein nabati atau sebaliknya. Oke, proteinnya salah satu aja. Sayur sama buah anggap sama, misalnya salah satunya nggak ada nggak apa-apa. Berarti minimal 3 dong. Makanan pokok, protein sama sayur, buah. Misalnya gitu. Berarti kan harus mengandung itu tadi gitu. Nah kalau anak keburu makan jajanan dan waktu makannya berhimpitan dengan makan besar, berarti dia nggak dapet makan yang seimbang tadi. Terus tadi berkembang lagi, kalau neneknya nah ini tanya lagi kan, gimana nih ibu-ibu pengalamannya kalau sama neneknya gimana? Ya biasanya nenek lebih sayang ya sama cucu ya. Kita misis biar gendut aja gitu. Kayaknya tadi udah bener Bu, neneknya diajak sekali ke kelas Bu. Besok neneknya diajak ke main bareng gitu. Iya kan? Gak apa-apa misalnya. Atau ya kita kan didiskusikan bagaimana caranya supaya neneknya juga enggak dia terlibat tapi tidak tersinggung dengan cara asuhan. Kenapa? Kenapa pola asuhnya itu harus diselaraskan? Bukan hanya sama nenek ya, sama pasangan juga penting tuh. Terutama malah bapak sama ibunya ini pola asuhnya harus sama. Jadi misalnya gini, kalau ada anak tantrum ya atau ngambek, yang satunya disiplin, tegas, yang satunya menye-menye, tertib. Ya, jadi si anaknya lari kan? Anaknya lari kemana? Yang menye-menye itu saya pernah lihat itu kasusnya. Jadi misalnya ibunya marah ke anaknya, terus si bapaknya sayang anak papa, anak ayah, misalnya gitu kan, disayang-sayang tuh, anaknya misalnya rusak tuh. Atau sebaliknya, pada saat ayahnya marah, uminya, ibunya yang apa sih ngalamin gitu. Nah itu nggak bagus tuh, mentalnya jadi rusak. Karena si anak itu akan selalu mencari kebenaran nanti. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya, sekarang belum waktunya makan misalnya, atau kayak tadi misalkan makan biasanya kan gitu ya, kita boleh jajan kalau sudah makan besar gitu ya. Habiskan dulu makananmu baru boleh jajan. Jadi jajan itu reward aja. Ada yang bikin strateginya kayak gitu kan? Kalau kamu beli makanan, jajanan, sebelum jajanan itu habis, nggak boleh beli jajanan yang lain. Jadi harus dihabiskan misalnya gitu. Jadi ada trik-triknya kan, ada strateginya. Supaya tidak terbuang, supaya juga makanan yang dibeli itu aman dan sehat. Nah, tadi cemilannya apa? Kalau cemilannya misalnya buah, boleh nggak? Boleh banget. Buah itu nggak ada dosisnya. Nyemilnya ngegadoin sayur. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Gadoin sayur asem sampai habis, buahnya direbus. Ada kayak gitu? Ada. Saya kayak gitu tuh. Anak saya. Nah, gede nggak anaknya? Ya lumayan. Tapi sekol ya. Iya. Biasanya kalau doyannya sayur tuh biasanya ototnya lebih nggak lembek gitu. Ya, ada yang kampus ya. Oke, kira-kira begitu. Sudah lebih siap? Siap banget. Semangat ya, nanti kita ketemu lagi tinggal 1 kali lagi ya berarti ya. Terus penugasannya itu saya lihat masih ada yang belum masukin. Ya, nanti saya tambahin waktunya ya di upload ya. Terima kasih Bu. Soalnya kelas lebih banyak yang masukin, dia bilang ntar belum. Nanti nggak itu. Terus kalau kalian merasa bahwa hasil wawancaranya menarik, mau dibikinin artikel
nanti mungkin saya akan pilih juga beberapa yang hasilnya ada ada temuan-temuannya, gitu ya. Terus mau dibikin artikel itu disilakan. Siapa tahu nanti boleh jadi nggak bikin skripsi gara-gara punya artikel. Ada gitu ya? Ada ketentuan gitu nggak? Skripsi nggak wajib gitu? Enggak ada. Oh enggak ya? Ibu berarti dibuat artikel. Enggak, itu bebas. Kemarin kan kewajibannya bikin hasil aja kan? Iya. Tapi kalau kalian mau terusin, itu kan kalau kalian udah bikin hasil dengan format seperti yang dicontohkan, itu kan berarti kira-kira udah 30-40% udah jadi artikel. Tapi kalau kalian mau gabung, misalnya 3 orang atau 5 orang kita gabung yuk, nah kita bikinin lengkap, tambahin pembahasan, terus tambahin pendahuluan, itu kan udah hampir sempurna. Jadi indah artikel. Soalnya saya dengar info gitu deh. Boleh nggak skripsi Bu? Kalau punya artikel dengan kualifikasi gini gitu. Coba nanti dicek. Lumayan ya. Nggak mikir keras. Nggak mikir, nggak keluar biaya lagi. Oke, silakan ditutup, diakhiri. Tadi nggak dibuka ya kita ya?